ecek-ecek. Ecek-ecek tahu ya, kalau orang Jawa tuh ecek-ecek itu pura-pura, asal ngumpul aja. Tetapi pekerjaan ibu bapak itu memang bermutu, bermanfaat, dan digunakan langsung. Ya, nah disitulah akhirnya saya membuat tentang standar kualitas hasil kerja Siparis dengan format yang khusus, ya. Ya kalau secara apa namanya normatif mungkin Anda terkaget-kaget kali ya. Wah berat juga jadi Siparis nih, karena bukunya tebal gitu kan. Padahal sih kalau sudah menjadi Siparis ya biasa-biasa saja. Cuman memang ada format-format yang harus dilengkapi, yang harus dibuat oleh ibu bapak. Jadi artinya begini, jangan sampai ibu bapak ketika melakukan pekerjaan karsipan, ternyata bukti kerjanya tidak sesuai, bukti kerjanya tidak bermutu. Dikatakan tidak bermutu, artinya tidak bisa dapat digunakan bukti kerja ibu bapak. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Bukti kerja yang dihasilkan oleh Siparis itu haruslah dapat dimanfaatkan. Minimal oleh unit kerja, oleh lembaganya, ataupun pihak umum, pihak luar. Nah, disitulah dalam SKK memuat bukti kerja apa yang harus disiapkan oleh Siparis ketika melakukan pekerjaan. Ya, begitu banyak, sehingga agak tebal juga bukunya. Tapi saya nggak perlu jelaskan itu secara detail, karena khawatir tadi yang saya bilang Bapak Ibu langsung kabur semua, nggak mau jadi Siparis, repot banget nanti gitu kan. Padahal itu udah pasti, ya. Nah, mungkin itu yang perlu Ibu Bapak ketahui ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Ibu Bapak. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Tanggapan mungkin Pak. Ya, silakan Pak Arpentius. Ya, sebetulnya kami agak terkejut juga. Biasanya kalau di waktu struktural itu biasanya itu masalah SKP itu dibikin SKP udah selesai. Kan dengan yang sekarang itu kan harus ada bukti kerja itu. Bukti kerja itu setelah tahun 2021 pada umumnya bukti kerja itu kan susah untuk dicari gitu. Jadi memang betul bukti kerja itu ada, cuman kan harus digali lagi seperti itu. Mungkin agak terlambat bikin pengiriman nilai SKP-nya itu mungkin mohon kami minta tanggapan karena ada diklat juga. Jadi mohon undur agak beberapa hari itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Arpentius. Yang lain mungkin ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, Ibu Dia dari UB ya. Izin curhat, nggih. Ya. Punten Pak, ini kan bebas ya Pak, tidak harus SKHP ya Pak? Ya, bebas. Baik, Bapak kami kan dari penyetaraan. Di antara teman-teman penyetaraan itu mungkin saya yang paling rendah golongannya karena saya masih 3D Pak. Sedangkan untuk ahli media kan menduduki golongan pangkat minimal 4A ya Pak. Nah, ini kami juga di kepegawaian UB khususnya itu pengetahuan sangat minim sekali tentang kenaikan pangkat di bidang arsiparis, Pak. Kira-kira langkah apa yang perlu kami penuhi? Apakah mengikut yang reguler atau melalui yang siar itu, Pak? Oke. Matur nuwun. Terima kasih, Ibu. Ada lagi satu orang lagi mungkin? Ya, Pak. Ya, Ibu Titin ya. Saya, Pak. Ya, silakan Bu Titin. Ya, izin, Pak. Terima kasih. Ya, saya dari UNESA Surabaya. Terkait saya juga penyetaraan ahli media. Nah, apakah dalam kenaikan pangkat nanti kami ini penyetaraan itu artinya ada toleransi atau dispensasi karena kami ini baru pertama kali, jadi yang namanya angka kredit itu juga belum paham bagaimana caranya, itu masih belum. Apakah ANRI dan Menpan Menpan itu ada rencana untuk ada regulasi baru terkait kenaikan pangkat itu kah Pak? Begitu. Ya. Terima kasih Pak.
Ya, terima kasih. Baik, saya coba jawab 3 orang penanya dulu ya. Pertama dari Pak Artentius Andalas ya. Ya, Pak. Jadi untuk penilaian kinerja jabatan fungsionasi Paris, kita masih menggunakan SKP, sasaran kerja pegawai, yang kemudian dikonversi menjadi angka kredit. Ya, Ibu Bapak juga masih itu. Tetapi nanti, insya Allah tahun 2023 sudah murni menggunakan angka kredit kembali. Karena ada peraturan Permenpan bahwa seluruh fungsional, tidak hanya si Paris ya, seluruh fungsional itu nanti penilaian kinerjanya harus berdasarkan angka kredit. Nah, tahun ini kita masih menggunakan SKP. Angka kreditnya hasil konversi, ya. Nah, sekarang kita sedang mempersiapkan draft terhadap jabatan fungsional Paris terkait dengan penilaian kinerja. Jadi kita sedang disempurnakan lah, ya. Jadi nanti, tapi saya yakin mulainya masih lama, 2023. Iya, 2023 atau kemungkinan baru digunakan penilaian untuk tahun 2024, ya. Pekerjaan 2023 untuk dinilai tahun 2024, itu paling lambat ya. Nah, untuk tahun ini jadi Ibu Bapak masih menggunakan SKP dan Ibu Bapak nggak perlu khawatir, memang di edaran kami kan paling lambat tanggal 26 Januari kemarin ya. Iya, Pak. Betul. Nah, 26 Januari, hari ini berarti ya? Hari ini, Pak. Betul. Iya, hari ini. Tapi nggak usah khawatir, kami tahu persis kok kondisi tentang jabatan fungsionasi Paris ini yang memang banyak kendala di lapangan. Terutama adanya penyetaraan, adanya impasing, yang mereka-mereka ini sepertinya mohon maaf tergagap, ya, tergagap dengan metode mekanisme yang berlaku. Nah, artinya kami memberi toleransi terhadap Ibu Bapak untuk mengumpulkan penilaian kinerja beserta bukti kerjanya, ya tidak harus tanggal 26, ya, artinya bisa. Dan satu hal lagi bahwa sekarang ini kan Paris sudah soft copy. Jadi kita tidak menerima hard copy. Iya. Jadi kalau Ibu Bapak sudah coba masuk ke CR, Sistem Informasi Paris, ya, sistem jaringan informasi Paris, maka insya Allah ya Ibu Bapak nanti tinggal mengupload aja, ya, bukti kerjanya ataupun data-data yang lain. Nah, sekali lagi nggak usah khawatir, nggak perlu khawatir dengan keterlambatan tanggal 2. Yang jelas sampai bahkan mungkin kalau kata kasarnya ya, sampai Desember nanti saya masih menilai Ibu Bapak kok. Ya, Ibu Bapak baru ngumpul ini ya, itu masih saya nilai. Yang jelas, Ibu Bapak karena sebagai PNS wajib mengumpulkan yang namanya SKP. Ya, saya katakan wajib karena kalau Ibu Bapak tidak punya SKP setiap tahunnya, maka akan tertundalah kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Nah, ini yang seringkali diabaikan oleh PNS, seakan-akan sudahlah, nggak mengumpulkan. Padahal kita memberi waktu yang sangat toleransi ya gitu ya. Nah, artinya ya cobalah kumpulkan apa adanya, nggak perlu khawatir ya. Nanti biarlah yang bingung tim penilai, bukan Ibu Bapak ya. Yang penting Ibu Bapak bekerja, ada buktinya, upload, udah ya. Soal benar tidaknya, soal lengkap atau tidaknya, soal apanya sudah berkualitas atau tidaknya, biarlah tim penilai. Ya, jadi nggak usah khawatir. Saya sendiri sudah mengalami dua metode. Jadi saya kan saya tadi di awal saya bilang bahwa saya berkarir memang dari Paris. Sejak jadi PNS saya Paris murni. Ya, di situ menggunakan angka kredit sampai tahun 2014.
Ya. Kemudian 2015 kita menggunakan SKP. Ya. Tentunya masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kelemahan. Kalau dari kacamata saya selaku ahsiparis, saya lebih menyukai dengan angka kredit. Kenapa? Karena di situ saya termotivasi bekerja sebanyak-banyaknya, bagaimana pekerjaan saya bermanfaat buat orang banyak, buat lembaga. Nah, disitulah angka kredit saya peroleh banyak. Dan alhamdulillah saya selama ini naik pangkat ataupun naik jabatan itu 3 tahun, 3,5 gitu. Nggak pernah 4 tahun. Tetapi ketika menggunakan SKP ya 4 tahun. Ya. Nah, inilah kelemahan dari SKP. Karena apa? Karena antara yang rajin dengan yang biasa-biasa saja itu biasanya nanti nilainya sama, kategorinya sama baik, ya. Sementara kalau menggunakan angka kredit kan kita terpacu mencari angka kredit tidak hanya di unit kerja, tapi kita juga membantu unit kerja yang lain ataupun diminta oleh lembaga lain seperti itu. Sementara kalau SKP ya kita hanya bekerja di unit sesuai kontrak kinerja. Ya, karena itulah saya tadi bilang kesulitannya kita akan susah mendapatkan nilai tambah dari pekerjaan. Karena yang tercantum yang ada perjanjian dengan unit kerja. Nah, itulah ya kelebihannya. Kekurangan dari SKP ya. Tetapi kelebihan dari SKP ini di satu sisi sifat ego yang dimiliki para fungsional ya, tidak hanya ahsiparis itu bisa diredam. Jadi begini, banyak fungsional, ini tidak hanya ahsiparis ya, yang agak sombong. Dia tidak mau mengerjakan unit kerjanya. Dia sibuk dengan pekerjaan yang di luar. Ya, karena di luar kan misalnya ada ada koin. Iya. Ada koinnya ya, bukan poin aja tapi koin ya. Nah, itulah yang akhirnya mereka sibuk. Itu pada ketawa tuh, Pak. Sementara di unitnya tidak dikerjakan. Nah, inilah akhirnya terjadi semacam ada berbenturan dengan teman-teman yang ada di struktural. Mungkin ibu bapak yang sebelumnya struktural pernah merasakan anak buah yang fungsional punya sombong-sombong banget gitu ya. Tidak mau mengerjakan karena mereka sudah memperoleh angka kredit dari luar. Ya, memperoleh kredit poin dan kredit koin tadi. Nah, inilah yang akhirnya dimunculkan SKP supaya ibu bapak sebagai fungsional ikut bertanggung jawab terhadap unit kerja. Nah, itulah dibatasi. Ibu bapak keberadaannya harus mengutamakan unit kerja. Ibu bapak boleh cek deh, silakan ke fungsional yang lain. Itu mereka rata-rata memang acuh dengan unit kerjanya. Unit kerjanya berantakan ataupun tidak mencapai sasarannya, tapi angka kredit yang bersangkutan naik terus, ya kan? Naik terus, dapat terus karena dia dari luar. Nah, dengan adanya SKP di sini, tujuannya adalah supaya PNS tersebut punya rasa tanggung jawab terhadap unit kerjanya. Inilah positifnya SKP. Nah, bagaimana dengan nanti yang saya bilang sekarang kan lagi disempurnakan. Insya Allah tahun 2023 atau dimulai 2024 ya. Nanti perhitungannya kita menggunakan angka kredit yang terintegrasi dengan SKP. Ya, jadi ada angka kreditnya dan SKP juga menjadi persyaratan. Jadi maksudnya gini, selain angka kredit yang terpenuhi untuk naik pangkat ataupun naik jabatan ya, ibu bapak juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan kerja dalam SKP tadi. Artinya SKP-nya tidak boleh berkategori cukup, tapi harus
minimal 2 kali berturut-turut baik, baru bisa diusulkan naik pangkat atau naik jabatan. Ya, karena kalau cukup itu dianggap ibu bapak tidak punya kerjasama, tidak punya komitmen terhadap unit kerjanya ke lembaga. Nah, Ada apa? disinilah penilaian kinerja yang menggunakan angka kredit yang terintegrasi dengan SKP. Ya, gitu ya Pak Arpentius ya. Kemudian pertanyaan Ibu Diah Anggreni dari UB. Dili, satu lagi gue ingetin. Universitas Brawijaya. Lampunya. UB ini pernah dulu ke UB tahun 2000 sampai 2009, 2010 ya. Waktu itu yang saya tahu saya nyebutnya Unbra ya. Unbra. Ternyata alasannya kenapa UB nggak mau menggunakan Unbra. Karena kalau Unbra katanya kesannya tidak pakai BH, Pak. Ini mohon maaf ya. Jadi, ya Pak, ya. Mereka mengganti istilah Unbra. Padahal di Jakarta atau dimanapun taunya kan Unbra kan. Iya. Unbra. Ternyata UB. Loh, kenapa Pak? Kan UB kayaknya universitas mana gitu. Oh, alasannya itu. Jadi supaya konotasinya positif Pak. Karena kalau Unbra katanya tanpa BH. Itu ya. Nah, di UB ini tadi pertanyaan Ibu ini beruntung ya. Ibu dia ini 3D sudah ke Madya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, penyetaraan itu Ibu Bapak jabatannya disetarakan dengan jabatan ketika di struktural. Jadi Ibu dia mungkin dulu eselon 3 ya, sudah eselon 3 makanya walaupun pangkatnya masih 3D. Nah, penyetaraan itu yang disetarakan itu. Oh, sudah eselon 3 maka dia ke Madya. Kalau eselon 4 maka dia ke Muda. Ya. Beda dengan impasing. Ya. Kalau impasing itu jabatan disesuaikan dengan pangkat golongan yang terakhir. Jadi kalau misalkan ya Ibu dia ikut impasing dengan pangkat 3D, dia ya menduduki jabatan muda bukan Madya. Ya. Jadi disinilah keuntungan yang penyetaraan. Jadi para eselon 3 yang masih 3D itu biasanya, bukan biasanya, mereka disetarakan menjadi Madya. Ya, mereka istilahnya beruntung walaupun masih 3D. Karena yang juga adalah jabatan struktural terakhir. Ada juga, saya nggak tahu, apakah di sini yang pangkatnya sudah 4A, tetapi jabatannya muda. Ada nggak di sini? Saya kurang tahu. Ya, pangkatnya sudah 4A, tapi jabatannya muda. Di UNESA ada Pak, cuman kemarin ikut sebelum kita yang grup ini. Ada ya. Teman. Arsiparis golongan 4A. Ada. Ya, walaupun 4A, tapi dia bukan ke Madya. Tapi dia ke Muda. Dikarenakan jabatan strukturalnya adalah eselon 4. Iya. Nah, itu. Jadi kalau ditanya ya, kelebihannya penyetaraan ini, penyetaraan itu yang juga adalah jabatan struktural terakhir. Yang eselon 3 menjadi Madya, yang eselon 4 menjadi Muda. Itu penyetaraan. Berbeda dengan impasing. Ya, impasing itu yang dilihat adalah pangkat golongan terakhir. Jadi misalkan Ibu Diang Anggreni karena 3D ikut impasing, ya jabatannya muda. Tapi tadi ada yang dari UNESA, ada yang sudah 4A, ikut impasing, ya jabatannya Madya. Itu ya, itu yang membedakan antara impasing dan penyetaraan. Nah, Ibu dia nantinya tinggal konsentrasi untuk naik pangkat golongan. Untuk naik pangkat golongan ataupun naik jabatan, sesuai dengan aturan kepegawaian, 1 tahun dalam jabatan dan 2 tahun dalam pangkat. Artinya begini, mohon maaf,
Ibu Diah 3D-nya tahun berapa? Tahun 2017, Pak. Berarti sudah memenuhi 2 tahun ya. Iya. Artinya sudah layak untuk menduduki. Kemudian jabatannya diangkat 2021 Januari. Januari. Jadi paling Iya, cepat. Pak. 2020 apa 21 ya? Saya lupa. 2020. 2020, maaf. 2020 akhir Desember kalau kami. Ya, Desember. Iya, 2020. Ya, berarti kan harus 1 tahun dalam jabatan. Ya, baru bisa naik jabatan atau baru bisa naik tadi disesuaikan ya. Itu Kalau udah sekarang berarti sampun masuk nggih, Pak, 1 tahun. Udah. Ya, baik, Pak. Ini kan udah tahun 2022. Ya. Nah, itu udah aturan kepegawaian. 1 tahun dalam jabatan, 2 tahun dalam pangkat, barulah seorang PNS bisa untuk dinaikkan. Nah, tetapi buat Ibu, karena Ibu sudah madya ya tinggal menunggu proses kenaikan pangkat ke 4A. Ya, artinya 2 tahun tadi sudah terpenuhi, ya kan? 3D-nya maka sudah bisa diusulkan. Nah itu ya Bu Dianggreni. Kemudian yang pertanyaan ketiga, Ibu Titin Sunarti. Ya, apa persyaratannya untuk naik ke madya? Ya. Ibu Titin ini sudah di madya ya? Saya sudah di madya, penyetaraan. Golongan 4B. Ya. 4B, persyaratannya jelas. Berarti kan Ibu dengan kasus yang ada di Ibu ya, Ibu kalau mau naik jabatan ke utama, pertama tentunya harus 4D, Delta. Ya, Ibu sekarang masih 4B. B. Hah? Masih B. Ya, masih B kan, BMO ya. Nanti jadi Ibu harus ke Delta, 4D. Nah, yang kedua, ada formasi. Formasi utama di tempat Ibu, di UNESA. Ya, tadi di awal saya sudah bilang, formasi utama itu dimungkinkan bagi PTN yang telah memfungsikan LKPTN, Lembaga Kasipan Perguruan Tinggi Negeri. Jadi kalau LKPTN-nya sudah berjalan, sudah running, sudah maksimal, dimungkinkan ada formasi utama di sana. Ya, UNESA sepertinya dari kacamata kami juga sudah mulai berjalan, sudah bagus ya. Karena ada beberapa Asseparus yang cukup baiklah, udah kami kenal gitu ya. Nah, selain itu kewajiban Ibu Titin ya, Ibu wajib diklat. Ya, jadi ini Ibu Bapak yang lain juga begitu. Kalau naik jabatan wajib diklat dan uji kom. Ya, jadi diklat ini diwajibkan Ibu Bapak, karena kan Ibu Bapak, mohon maaf kan ujuk-ujuk diangkat jadi Asseparis. Ya, ujuk-ujuk tidak ada uji kom, tidak mengikuti diklat. Tapi karena keistimewaan Perpres Presiden tadi, ya, Ibu langsung diangkat menjadi pengurus Asseparis. Tetapi nanti kalau naik jabatan wajib diklat dan uji kom. Ya. Nah, kalau naik pangkat tidak. Naik pangkat tidak perlu diklat, tidak perlu uji kom. Yang penting sudah terpenuhi angka kreditnya. Jadi itu Bu persyaratannya Bu. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, Pak, apakah usia saya yang sekian masih punya peluang? Kan gitu ya. Ya itu saya nggak tahu persis usia Ibu berapa gitu ya. Berapa Bu usia Ibu? 56. 56. Sekarang sudah 4B ya. 4B sepertinya untuk menjadi utama tertutup. Ya. Ya, artinya begini. Tapi 4C bisa Pak. Ya betul. Baru cuma bilang Pak. Ibu konsentrasi naik pangkat dulu ke 4C ya. Nanti biar mendapatkan penghargaan ke 4D ketika pensiun. Ya, pengabdian. Ya. Tapi ya, Ibu nanti umur 60 pensiun karena udah madya. Ya. Ya. Saya rasa itu ya Bu Titin. Ya. Pak Bambang, saya Nurmika dari UNESA Pak. Ya silakan Bu Nurmika. Ya.
Mungkin ini kalau teman saya Mbak Titin tadi Pak, dia lebih muda, saya lebih tua dari beliau. Sama mungkin nasibnya, saya 3 tahun ke depan akan pensiun. Oke. Nah, mungkin kalau untuk kesempatan untuk ke 3C pun sepertinya kok sulit ya Pak ya. 3 tahun. Kompetisi apa 3C? 4, enggak, sekarang kan 4B. Oh, Ibu. Saya 4B Madya, penetaran sama dengan Bu Titin. Ya. Nah, sedangkan kita usul pensiun minimal 1 tahun sebelumnya. Berarti kan saya ada kesempatan aja 2 tahun. Ya. Gitu ya Pak. Ya. Itu nomor 1 Pak. Nah, terus yang nomor 2 tentang ini Pak, hasil kerja. Kami berhubung kami sudah pejabat fungsional arsiparis, kami diberi kesempatan untuk ikut penelitian. Ya. Penelitian di UNESA, ikut penelitian. Cuma yang mau saya tanyakan gini Pak, kan ikut penelitian ada nilai kreditnya, sedangkan penelitian itu harus dituntut ada luarannya. Misalkan mengikuti seminar nasional atau internasional dengan nanti harus ada prosedingnya. Yang kedua, atau menulis artikel yang dimuat di jurnal. Yang dipakai nilai kreditnya yang mana itu Pak? Penelitiannya sendiri atau artikelnya? Itu aja Bapak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurmika. Yang lain mungkin ada lagi? Silakan. Ini sesi kedua ya dari pertanyaan. Pak. Oh ya, ini Pak Mustafa Kamal yang sudah angkat tangan. Silakan Pak Mustafa. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Curhatnya sebenarnya sebagian sudah terjawab Pak. Oh ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa saya inginnya nanya tadi masalah SKP arsiparis ahli madya. Artinya saya beranggapan tadi ujuk-ujuk karena diangkat ujuk-ujuk karena berstatus kabak diangkat jadi ahli madya. Kemudian awalnya kita awal tahun 2021 kita dituntut untuk menyerahkan SKP, rencana SKP kita. Artinya kita karena tidak paham sama sekali Pak. Artinya seenggaknya banyak kita rencanakan situ dalam kegiatan itu. Kemudian ditambah lagi tugas tambahan kita sebagai koordinator bagian di fakultas. Nah artinya ketika saya mau menyampaikan SKP yang sudah saya selesaikan, bukti kerjanya apa harus sesuai dengan apa yang saya maksud di SKP tersebut. Karena membuat SKP-nya sendiri Pak, saya bingung karena memang dikejar waktu, jadi saya susun apa yang saya bisa. Tapi ternyata ketika diminta luaran apa yang saya buat, maka ada kendala di situ Pak. Jadi pertanyaan saya gimana caranya untuk menyampaikan SKP dan bukti yang telah saya buat tersebut Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mustafa Kamal ya. Yang ketiga mungkin Ibu Nurul Indrayati dari UB juga. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Semoga masih ingat sama saya. Saya masih ingat loh Bu Nurul. Oh, ya, saya alhamdulillah tempo hari jadi moderator Bapak waktu menyajikan ya. Saya setengah curhat dan setengah bertanya, Pak. Oke. Boleh ya, Pak ya? Curhat dong, gitu ya. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Pak Bambang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama terkait SKHK, Pak. Ini kan kita mencoba memenuhi persyaratan sebagai kewajiban sebagai seorang arsiparis dengan mengisi PAK di SIAR. Dengan segala keterbatasan Pak, karena kita memang seperti yang disampaikan Bapak tadi, kita sepertinya masih tertatih-tatih untuk mendalami kearsipan ini. Tetapi kita mencoba semaksimal mungkin supaya kita bisa memenuhi.
Jadi untuk SKHK ini syarat rata-rata untuk tugas madya itu output atau luarannya kan laporan kita ini. Tetapi karena adanya keterbatasan lahan dan materi pekerjaan arsiparis madya di tempat kami di PTN, itu akhirnya kita tidak bisa banyak memasukkan aktivitas kita, tupoksi aktivitas kita. Kita beberapa itu yang bisa itu di arahnya ke pembinaan. Jadi pembinaan pun karena kita kemampuan kita juga kompetensinya juga masih terbatas, pembinaannya terselektif, tidak semua seperti berkoordinasi rutin, kemudian sosialisasi pertor tentang kearsipan yang memang belum banyak dikenal, itu Pak. Nah untuk pelaporan itu satu jenis kegiatan, satu laporan, atau boleh kita misalkan di dalam pembinaan itu ada 6 kali melakukan sosialisasi. Sama persis materi yang disampaikan sama, kemudian hanya lokasi saja yang berbeda. Hari ini di Fakultas A, B, C. Untuk pelaporannya, apakah satu laporan kita jadikan satu boleh, atau satu tempat satu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dalam sudah 2 ya, Pak? Ini. Oh, sudah. Tapi nambah 3 lagi, Pak. Nambah 3 lagi, Pak. Ya. Lagi semangat nih, lupa bilang, Pak. Iya, ini berhitungnya. Tadi satu kesatuan. Semangat tapi keras. Untuk kenaikan pangkat, menyambung di Budiah tadi, memang pemahaman, ya mohon maaf bukan bermaksud apa ya, di kepegawaian tentang JF Arsiparis ini memang agak beda pemahaman. Alhamdulillah saya Januari kemarin kenaikan pangkat saya turun Pak, setelah melakukan bukan negosiasi, menyampaikan ini suratnya, ini saya masih bisa karena saya kenaikan pangkatnya bareng sama Budiah tahun 2017, kemudian diangkat menjadi kabak tahun 2018, seharusnya naik pangkat di April 2021. Itu pertama kali ditolak kenaikan pangkatnya. Memangnya Ibu sudah punya KUM, disampaikan seperti itu. Saya sampaikan surat kalau bisa reguler. Akhirnya saya coba lagi Oktober kemarin ngajukan lagi dengan izin atasan langsung otomatis. Nah itu berhasil. Nah Budiah, karena saya punya pendidikan magister. Nah Budiah kasusnya kemarin ditolaknya karena tidak punya pendidikan S2-nya. Padahal saya sampaikan ke Budiah waktu itu sebenarnya seharusnya bisa. Karena menurut Pak Bambang, saya ingat betul itu materinya Pak Bambang bahwa itu bisa kenaikan pangkat menduduki jabatan 1 tahun minimal, terus durasi masa 3D-nya sudah melampaui juga, gitu. Tapi dari kepegawaian sepertinya belum sepakat. Nah, itu untuk pemahamannya tentang kepegawaian ini kan otomatis menjadi kendala bagi kami untuk arsiparis ini yang mau naik pangkat, termasuk yang pangkat puncak, Pak. Beberapa teman kami ada yang belum pangkat puncak, masih 4B, ngajukan ke 4C, tidak diizinkan dengan alasan sudah pangkat puncak. Padahal kemarin saya konfirmasi bahwa pangkat puncak untuk madya itu 4C. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi hambatan-hambatan bagi teman-teman untuk kenaikan pangkatnya. Itu Pak. Mungkin itu curhatnya. Itu dua pertanyaan, Dokter. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Bu Nurul. Ya, baik, 3 orang dulu yang saya coba tanggapi. Yang pertama dari Pak Mustafa Kamal ya, tadi dari Universitas Jambi, sebagian sudah memperoleh penjelasan. Jadi memang untuk arsiparis baru tahun ini kita menggunakan SIAR, Sistem Jaringan Informasi Arsiparis, baik itu dalam pemenuhan kompetensi, penilaian angka kredit, dan semuanya lah, pokoknya tertuang di SIAR. Di SIAR sendiri tidak semua orang bisa menjadi atau bisa mengakses. Hanya mereka-mereka yang punya akses sebagai arsiparis ya, ataupun sebagai PPK di masing-masing instansi. Jujur, SIAR sendiri belum optimal ya. Hari ini kalau Ibu Bapak coba itu hang. Error, Pak. SIAR-nya
PR-nya Iya. lagi hang, nggak bisa. Kita Jadi terima ya. ini kami dapatkan komplain banyak hari ini nih. Jadi apa? Tidak berfungsi karena memang ketika kami cek, wah lagi hang hampir hari ini. Ya jadi Iya, sementara batas akhir hari ini. pengumpulan kinerja kan tanggal 26. Jadi mereka itu komplain karena sebenarnya saya mengapresiasi ya. Mereka punya rasa tanggung jawab bagaimana mengumpulkan sebelum tanggal 26. Tapi Ibu Bapak nggak usah khawatir, tadi saya bilang kepada Pak Artentius ya, Artentius tadi saya bilang, ya namanya orang Indonesia ya, apalagi saya orang Jawa juga, udahlah yang penting kumpulin lah. Ya, nanti lewat tanggal 26 juga nggak apa-apa. Sudah ada sih jawaban dari surat kami, edaran kami bahwa diundur gitu ya. Artinya pengumpulan dupak ini bisa saja nanti undur ya, karena memang jujur ini kan siar baru tahun ini ya diuji cobakan dan langsung dipraktekkan. Jadi gitu ya Pak Mustafa Kamal. Jadi memang baik SKP ataupun bukti kinerja itu tinggal diupload semua di CR ya. Nanti Ibu Bapak nggak perlu khawatir lah. Biar tim penilainya yang bingung nanti. Tim penilai nanti bingung nyari ini mana buktinya nih, nggak ada buktinya udahlah. Tapi yang jelas, ya, artinya gini, kita memaklumi kok. Saya sebagai ya anggota tim penilai juga ikut prihatin lah dengan kondisi ini ya. Tapi Ibu Bapak yang penyetaraan dan passing itu tenang aja. Belanda masih jauh kalau kata orang Betawi bilang gitu ya. Jadi yang penting Ibu Bapak udah ngumpulin, sudah tercantum dan sudah terregister ya. Jangan lupa setiap tahun wajib SKP itu aturan PNS. Ya, mengisi SKP itu aturan PNS. Jadi kalau soal nanti angka kreditnya berapa, Ibu Bapak udah nikmat. Nikmat apa lagi yang kau ingin berikan, kata orang. Ya, ayo lagi ngomong. Ya kan? Loh, Ibu Bapak tiba-tiba ujuk-ujuk udah diberikan angka kredit. Iya kan? Kerja kagak, ngerti enggak, ini udah angka kredit. Bahkan angka kreditnya banyak yang tinggal sudah plek. Artinya setahun lagi bisa naik jabatan, naik pangkat. Yap. Ya kan? Itulah nikmat yang diberikan gitu loh. Jadi nggak usah buru-buru ya. Artinya kalau nggak salah rata-rata angka kreditnya 100 ya. Sudah ada yang Madia ini 100. Berarti kan 112 ada Pak. 112,5. Wah, udah melebihi dari apa yang diberikan tuh. Nikmat ukur ketiga B Pak 150 nggak salah tuh. Oh iya, persyaratannya itu gampang kan. Setahun kan minimal 37,5 Ya, kalau misalkan kategorinya baik. Itu udah pastilah. Itu mudah lah pokoknya ya. Istilahnya Ibu Bapak nggak usah khawatir. Ibu Bapak tinggal duduk manis. Nanti tinggal belajar tentang karsipan ya. Tinggal banyak bertanya. Pasti naik pangkat atau naik jabatan. Syukur-syukur yang, mohon maaf ya, yang usianya masih 55 tahun ke bawah. Nggak mungkin. Hah? Nggak mungkin 25 tahun. 25 Pak, kali 3 Pak. Enggak, yang 55 tahun kan bisa naik jabatan. Bisa naik pangkat. Kalau yang tadi misalkan, mohon maaf ya, Ibu Titin, Ibu siapa? Tadi Ibu Nurmika, tadi katanya udah lebih dari ini ya. Nah mungkin tinggal 2 tahun, 3 tahun lagi ya, tinggal mempertahankan kinerjanya aja. Ya, jadi ya itu, Pak, ya Pak Bambang. Ya, nah terkait ya ini terkait dengan pertanyaan Bu Titin yang tadi yang udah 4B, usia udah 57 tahun, berarti peluang untuk naik jabatan dimungkinkan kecil ya kalau naik jabatan. Tapi kalau naik pangkat bisalah ke 4C. Insya Allah tahun depan Ibu Nurmika sudah 4C. Amin. Dan usia 58. Yang jelas kan Ibu Bapak, Ibu Nurmika khususnya udah bisa sampai 60 pensiun. Ya, nambah 2 tahun lagi. Lumayan, rezeki anak kalau misalnya. Amin. 2 tahun menambah tukin. Insya Allah tukin tahun depan naik. Kan udah deket ya. Alhamdulillah. Ya, amin. Ya, amin Pak. Amin Pak Bambang. 2022 naik, gitu kan. Nanti 2003 naik semuanya. Waduh, alhamdulillah. Nah,
Terkait dengan tadi yang Ibu Nurmika bilang, bukti kerja hasil penelitian. Kalau dengan Permenpan yang sekarang, penelitian itu bukan pekerjaan Arsiparis. Ya, itu menjadi tugas tambahan. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya, penelitian menjadi pengembangan profesi. Ya. Jadi Ibu Bapak ya yang sekarang ini penelitian hanya menjadi tugas tambahan karena tidak menjadi tugas pokok seorang Arsiparis. Tugas pokok Arsiparis itu ada 4 ya. Pertama, pengolahan arsip dinamis, pengolahan arsip statis, pembinaan arsipan, dan pengolahan arsip dan arsip jadi informasi. Artinya yang lain itu menjadi tugas tambahan. Nah, ini saya melihatnya ini tadi yang Ibu Nurmika sampaikan, hasil kerja penelitian itu tidak diwajibkan oleh Arsiparis, ya. Tetapi bisa Ibu lakukan, tetapi menjadi tugas tambahan. Ya. Nah, nanti kalau kita sudah mengembalikan itu, penelitian itu menjadi pengembangan profesi. Ya. Jadi akan dihidupkan lagi yang namanya pengembangan profesi. Ya, itu. Kemudian terkait dengan artikel. Kalau artikel bisa menjadi tugas Arsiparis ya. Hanya saja yang perlu diingat, apakah itu menjadi tugas pokok unit kerja Ibu Bapak. Ya, ingat, di SKP itu Ibu Bapak mencantumkan pekerjaan sesuai dengan unit kerjanya. Ya, artinya memang nanti kan SKP ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Ibu menulis misalkan membuat artikel, ya, apakah itu memang perintah unit kerjanya? Kan tidak, ya kan? Nah, berarti akan menjadi tugas tambahan. Kecuali Ibu Nurmika berada di Biro Humas, misalkan ya, misalkan, artinya ditempatkan di Biro Humas yang salah satunya adalah berfungsi untuk mempublikasikan keberadaan lembaga kearsipan yang ada di UNESA. Bisa saja itu menjadi tugas pokok. Itu ya, Bu Nurmika. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Yang ketiga dari Ibu Nurul Indrayeti. Nah, ini ya dari UB ya. Saya alhamdulillah sudah kenal duluan nih, walaupun waktu itu saya penyaji, Ibu menjadi penyelenggaranya ya, ketua penyelenggaranya, keren sekali nih. Jadi ya sekali lagi siar belum optimal. Kami akui siar ini masih tahun pertama kita mencoba mengaktifkan yang namanya sistem online siar. Karena kan sekarang di mana-mana tuh udah nggak lagi zamannya off air ya, sudah online semua. Dan Ibu Bapak bisa bayangkan kalau kami masih off air, itu setiap tahun kami kedatangan box arsip lebih dari 1.000. Ya, Arsiparis artinya sudah makan tempat 3x2 ruangan, 3x2 meter ruangan. Hanya ngumpulin box-box aja yang 2 tahun lagi baru dibuang. Ya, ya kami buang karena sudah masa simpannya sudah lewat gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mencoba menggunakan aplikasi. Artinya tidak lagi dalam bentuk apa namanya hard copy, tapi kita sudah menuju soft copy. Tapi sayangnya ini baru bulan Januari ya, sudah datang box-box lagi nih. Jadi orang Arsiparis kebiasaan mengirim membuat berkas, box-boxnya udah ada nih, lebih dari 20 udah masuk. Ya. Nah, di satu sisi kami sudah membuat edaran kepada Arsiparis seluruh Indonesia bahwa sudah menggunakan soft copy, tidak lagi mengumpulkan. Kalau tahun lalu memang kita belum ada CR, ya, artinya hanya kirim soft secara manual softnya, gitu ya. Tapi tahun ini dikumpulkan melalui media yang namanya CR. Nah, ya satu sisi memang bagi kami efisien, ya. Kita nggak memerlukan tempat yang banyak lah.
Jadi kalau ibu bapak bermain ke lantai 5 gedung C di Arsip Nasional, itu banyak box arsip ibu bapak yang masih mengumpulkan secara hard copy, ya. Nah sekarang tidak. Nah kendala di lapangan memang hari ini, mohon maaf tadi siarnya lagi hang. Saya kurang tahu persis apakah sudah diperbaiki atau tidak. Yang jelas beberapa arsipers pada chatting nih, pada berteriak. Nggak bisa, padahal hari ini terlambat tanggal 26 begini segala macam gitu ya. Ya, maklum sajalah. Kalau nggak gitu kan bukan orang Indonesia ya. Itu yang pertanyaan dari yang pertama buat Ibu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pelaporan misalkan melakukan pembinaan di 6 instansi misalkan ya. Apakah laporannya per satu instansi atau langsung menjadi satu pembinaan. Itu kembali disesuaikan dengan pengisian SKP Ibu. Misalkan di SKP di awal tahun, Ibu mencantumkan pembinaan kearsipan 6 instansi. Ya. Nah, laporannya tulis laporan, berarti bisa saja perang. Ya. Atau Ibu menuliskan melakukan pembinaan kearsipan A, C, akan gitu ya. Itu yang dibuktikan dengan laporan. Jadi kembali kepada pencantuman SKP di awal tahun. Kalau SKP di awal tahun dibungkus dalam satu kegiatan tadi ya, pembinaan 6 instansi atau kalau bukan karena D 60 tas misalkan gitu ya, maka ya cukup satu saja. Tapi kalau bisa melakukan pembinaan kearsipan di kota C itu ya, nah, itu dibuatkan masing-masing laporannya. Jadi saja, karena kan kita masih menggunakan SKP, bukan angka kredit, ya. Jadi kalau angka kredit memang yang lebih maka adalah kuantitas, ya, kuantitas. Nah, jadi laporan kembali disesuaikan dengan pencantuman SKP di awal tahun. Ya, apakah memang harus dicantum di awal tahun, Ibu menyebutkan satu persatu atau langsung 6 gitu ya, silakan. Jadi nggak ada masalah. Nah, kemudian yang ketiga, pemahaman JFA di PPK tempat Ibu Bapak banyak yang lemah, tidak memahami, dan saya rasa maklum. Hampir semua instansi seperti itu kendalanya itu. Di jangankan instansi tempat Ibu Bapak di PPK-nya, di BKN. BKN itu kan ada BKN REK ya. Apa? Regional, ada juga yang BKD. Itu di BKD di beberapa luar Jawa seringkali ketinggalan informasi. Ya. Seringkali informasi-informasi tentang kepegawaian, khususnya fungsional arsipers mereka tidak tahu. Ya. Itu seringkali di beberapa, terutama sih di luar Jawa ya. Mohon maaf ya, luar Jawa. Karena seringkali, Pak, BKD kami tidak mengerti, Pak, kalau Arsipari sudah menggunakan SKP, taunya nggak kredit, Pak. Nah, itu yang informasi itu ternyata tidak diketahui oleh BKD yang ada di sana. Nah, nanti kalau nanti udah kembali lagi ke kredit, mereka pasti bingung lagi, nih Arsipari maunya apa sih kok kembali lagi ke angka kredit. Pasti begitu. Ya, jadi ini yang menjadi kami memaklumi karena kami juga sudah koordinasi dengan BKN ya terkait beberapa peraturan yang perlu disesuaikan ya, dan BKN juga minta maaf juga karena dia alasan BKN dia keterbatasan juga melakukan sosialisasi tentang Arsipers di beberapa BKD. Jadi seringkali itu yang di luar, ya mohon maaf, di luar Jawa itu informasi tentang perubahan-perubahan mengenai pengembangan SDM, pengembangan jabatan fungsional itu tidak dipahami secara utuh. Ya, tapi kalau soal pengangkatan itu udah umum, harusnya sudah tahu lah mereka. Saya rasa itu ya, Ibu Nurul, Ibu Nurmika dan Pak Mustafa. Iya Pak, terima kasih. Ya, untuk sesi berikutnya Pak Kazanatul Israr, silakan Pak. Nah,
Semangat, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak, kesempatan. Perkenalkan, saya Kazanatul Isra dari Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Sumatera Barat, Pak. Ya. Ini mungkin minta arahan dari Pak Bambang menyangkut jabatan fungsional, Pak. Saya ceritakan dulu, sebelumnya saya menjabat di bagian akademik dan kemahasiswaan. Waktu penyetaraan itu pindah ke Arsiparis. Ya. Sampai hari ini Arsiparis. Cuma 2 hari yang lalu itu pindah jabatan fungsional ke Pranata Humas Media, Pak. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kira-kira yang tahun 2021 itu saya melaksanakan pekerjaan sebagai koordinator, kemudian sebagai Arsiparis Media, kemudian sekarang menurut rencana itu tanggal 31 Januari besok itu akan dilantik jadi Pranata Humas. Oke. Kira-kira kredit poin yang atau pekerjaan yang dilakukan selama 2021 ini nanti dengan jabatan fungsional yang baru ini gimana kira-kira apanya, Pak? Maksudnya penghargaan atau dinilai atau diterima sebagai apa? Itu mungkin pertanyaan, Pak. Karena saya sampai hari ini masih mengikuti kegiatan pelatihan ini karena saya posisinya masih secara resmi masih di Arsiparis, Pak. Mungkin itu, Pak. Mohon penjelasan dan arahannya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kazanatul. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Jumiati Sawalia. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Yang ingin saya tanyakan singkat saja, Pak, terkait penyusunan SKP penilaian 2021. Itu kan terbagi 2, Pak. Ada periode Januari-Juni, ada periode Juli-Desember. Yang ingin saya tanyakan ini sepertinya kan aturan yang digunakan juga berbeda ya, Pak, yang menjadi acuannya. Bisa minta informasi, Pak, terkait penggunaan aturan di periode Juni-Januari kita pakai aturan apa, kemudian yang Juli-Desember kita pakai aturan yang mana gitu. Demikian pertanyaan dari saya, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi atau orang lagi mungkin? Lanjutkan aja, Pak. Ya, silakan, Pak. Tadi seperti Ibu Bonten tanya tadi, karena ada 2 periode, Januari, Juni, Juli, Desember, Pak. Kalau seandainya di bulan Juni, Juli, Januari, Juni tidak bersentuhan sama sekali tentang kasib, sementara di bulan Juli, Desember, kedengaran bisa diwajibkan untuk karena tugas ininya, Pak, pokoknya, Pak. Jadi memang benar itu kami lagi kebingungan mana yang kami kerjakan untuk SKP karena di Januari Juni itu kami belum bersentuhan dengan kegiatan kami sebagai arsip. Sementara di Juli Desember kami diwajibkan untuk mengerjakan pekerjaan kami sebagai arsip dengan tugas pokok yang ada. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Rustam. Aus ya, Pak. Ya maklum lah, Pak. Zooming ini resikonya kehausan terus. Baik, saya tanggapi dulu 3 orang penanya ini ya dari Pak Kazanatul Isra, Polsek Payakumbuh yang konon katanya sudah dipindahkan menjadi Pranata Humas, Pak ya. Tapi kayaknya belum dilantik. Belum ya? Iya kan, Pak? Kan 31 Januari nanti ya. Paling lambat, Pak? Ya, paling lambat. Ya insya Allah yang terbaik lah buat Bapak. Ya. Kalau Bapak merasa yakin Prahum lebih baik, monggo. Kalau Bapak merasa yakin Arsiparis lebih baik, monggo. Yang jelas sudah ada kabar bahwa Bapak akan menjadi Pranata Humas. Nah,
Bagaimana dengan kegiatan tahun 2021? Bapak tetap wajib membuat SKP. Ya, SKP itu sekali lagi bukan kepentingan Asiparis, tapi kepentingan PNS. Ya, di sini Ibu Bapak, karena Bapak tadi sudah menjadi koordinator Madya, maka tetap dibuatkan SKP-nya, Pak. Ya, SKP Bapak kumpulkan sebagai fungsional Asiparis karena tahun 2021. Ya, supaya nanti mendapatkan penilaian kinerja. Ya, jangan sampai Bapak tidak mengumpulkan. Ya, kalau Bapak tidak mengumpulkan, nanti dampaknya Bapak akan kesulitan naik pangkat ataupun naik jabatan. Ya, seorang PNS wajib mengisi SKP setiap tahun. Ya, jadi yang Ibu Bapak kumpulkan, Bapak selaku Asiparis. Ya. Tahun 2021, Bapak juga nggak usah khawatir. Bapak kumpulkan dengan perincian pekerjaan selaku koordinator. Apa saja sih pekerjaan Bapak selaku koordinator selama menjadi fungsional Asiparis atau selama Bapak menjadi kepala bagian ya. Nah, sekali lagi nih, Ibu Bapak nggak perlu khawatir. Yang penting kumpulin, nanti tim penilai akan nggak ada yang dirugikan kok. Penyetaraan itu udahlah. Ibu Bapak dengan duduk manis atau ada penangkap kredit, entah dari mana angka kreditnya udah ada muncul. Yang jelas jangan sampai Ibu Bapak mendapatkan kategori cukup. Ya, karena peserta kepegawaian kan minimal 2 tahun berturut-turut baik. Ya. Nah itu Pak, yang penting mengumpulkan tugas, ada buktinya, walaupun bukan pekerjaan kearsipannya, tapi Bapak selaku koordinator, kita akan berikan nilai. Jadi penilai dari Arsip Nasional itu ibarat malaikat. Oh kasih nilai, udahlah, nilai. Ya, nanti biarkan nanti Bapak manfaatkan. Karena kami juga tahu bila mana tidak ada nilai, tidak ada SKP-nya, itu akan berdampak kepada karir Ibu Bapak sebagai PNS. Ya, itu Pak Kasanatul Israr ya. Kemudian kedua ya, dari makasih Pak. Ya, Ibu Jumiati Sawalia. Ini apa? Polinela Pak. Polinela Pak, Politeknik Negeri Lampung. Oh, Politeknik Negeri Lampung, Polinela iya. Ya. Ya. Nah ini udah pertanyaan kekinian nih. SKP yang sudah berfungsi 2 periode. PNS wajib 2 periode sekarang. Setiap tahun ada 2 periode. Janjun, Juldes. Wah, di kantor kami udah terkenal tuh Janjun, Juldes. Gimana nih mengisinya nih? Jangankan Ibu, saya juga belum. Ya. Enggak, kalau saya kan gini, saya ini udah, mohon maaf, saya kan udah tinggi, udah di atas, ya udahlah, saya buat seadanya. Kebetulan atasan saya lagi cuti, jadi saya belum bisa sampai sekarang belum ditandatangani kekurangannya. Jadi untuk Januari Juni, Ibu Bapak mengisi SKP sesuai dengan peraturan yang sebelumnya. Peraturan di mana ada presentasi tugas pokok 60%, tugas tambahan 40%. Itu Januari Juni ya. Ya. Kemudian untuk tugas tambahan yang mengerjakan 3 kali di bawah 3 kali nilainya 1, 4 sampai 6 kali nilainya 2, lebih dari 7 kali nilainya 3. Ya. Itu harus diingat tuh, itu Janjun itu ya. Berbeda dengan Juldes. Saya nggak tahu nih Juldes orang mana nih ya. Bukan Judes ya, tapi Juldes ya. Nah, Juli Desember ini tidak berbeda, bukan lagi 60-40, tapi 70-30. Ya, 70 tugas pokok, 30 adalah tugas tambahan. Kemudian perbedaan lagi untuk penilaian tugas tambahan. Tidak lagi seperti yang tadi, ya. Yang tadi kan 1-3 kali nilainya 1, 4 sampai 6 kali nilainya 2. Kalau yang Juldes ini
Kalau tugas tambahan Ibu lakukan di dalam unit kerja nilainya 1. Ya, tugas tambahan dilakukan di lingkungan lembaga Ibu Bapak nilainya 2. Tapi kalau tugas tambahan dilakukan di luar unit kerja, di luar kantor Ibu Bapak nilainya 3. Nah, itulah ya. Itu yang membedakan, Bu. Kalau yang lainnya sama semua. Jadi Ibu Bapak, kenapa, Bu? Ini berarti misalnya nih Pak, dilakukan di unit kerja. Ini kan rata-rata kita banyak intern ya, entah itu di unit kerja atau di instansi. Kalau di luar mungkin, kalau di luar itu seperti kita ikut webinar gini kan itu di luar ya Pak ya? Bintek gitu, itu jatuhnya di luar kan? Apa gimana? Mohon maaf. Gimana Pak? Kalau di luar bukan webinar kayak begini, nanti ibu ikut webinar dapat 3 terus. Nah itu Pak yang ingin saya tanyakan. Nah, maksudnya gimana? Ini, pekerjaan tambahan itu pekerjaan di luar tugas pokok Asiparis. Ya, ada atas permintaan dari unit kerja. Itu nilainya 1. Kalau permintaan dari kantor nilainya 2. Ya. Kalau di luar kantor nilainya 3. Tapi di luar kantor ini mohon maaf jangan diartikan ikut webinar terus Bu ya. Ya kalau dulu kan ya namanya tugas tambahan kan seperti webinar apa itu kan dihitung berapa dari sertifikat ya Pak ya. Satu terus, tapi ini tidak. Betul. Tidak begitu, ya. Ini tidak ya. Oke. Berarti sebentar Pak, kalau terkait misalnya nih intern ya Pak, berarti yang jadi patokan kita di luar unit kerja ya. Misalnya kita ditugaskan itu berarti berdasarkan surat tugas ya Pak? Betul. Misalkan Ibu dimintakan melakukan sosialisasi kearsipan ke perguruan tinggi lain. Permintaan dari perguruan tinggi lain gitu ya. Nah itu nilainya 3. Ya, tetap ada sprint dari kantor karena permintaan dari perguruan tinggi lain. Seperti itulah yang simpelnya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rustam ya, hampir sama tadi dengan dari Jumiati ya, 2 periode dan tidak ini dia. Apakah pekerjaan itu tidak pekerjaan yang tidak bersentuhan dengan kearsipan diperbolehkan? Boleh. Kan Ibu Bapak selaku koordinator dan subkoordinator. Pekerjaan di luar kearsipan dilakukan, tetap dicatat, tetap dilaporkan, nanti berapa nilainya urusan tim penilai. Ibu Bapak sih harus berusaha mikir, capek mikir saja bingung nilainya, ya. Jadi biarlah tim penilai yang bingung, karena tim penilai itu berat, ya, tugasnya berat. Jadi kalau bukan hanya Dilan ya, Dilan aja yang pertama, tim penilai juga berat, karena kalau nggak cocok dihujat sama Asiparisnya gitu ya. Yang jelas tetap dilaporkan. Pekerjaan apapun yang ditugaskan oleh kantor tetap dilaporkan kepada dilaporkan oleh Ibu Bapak supaya nanti mendapatkan konversi dari tim penilai. Karena kan Ibu Bapak penyetaraan ini sesuai dengan Perpres tetap diwajibkan sebagai koordinator kegiatan. Ya kan? Ya. Apa yang menjadi tugas pokok selama menjadi kabak, selama menjadi kasubag, itu dilaporkan. Ya, misalkan, Pak, saya ini sebelumnya kabak kurikulum, jadi nggak ada kearsipan. Apakah itu saya laporkan? Dia laporkan, ya, laporkan. Nanti biarlah tim penilai yang bingung. Ini mau nilai berapa ini gitu ya? Kalau saya yang nilai udahlah, minimal udah pasti baik. Itu aja sih. Ya, nggak usah khawatir, ya Pak, Ibu. Lagi ya. Pak, itu permintaan dari di luar kantor tadi Pak. Itu kan permintaan dari luar ke kita. Dari kita kan minimal ke sana dapat surat tugas juga Pak, nggak mungkin. Ya. Jadi dua surat. Ada permintaan dari luar tetap ada surat tugas. Iya. Jadi jangan sombong, ya, jangan sombong nih banyak harus. Wah, saya diundang dari ini, gitu ya. Tugas ya itu Pak. Mohon maaf ya contoh ya ketika saya dapat undangan oleh Ibu Nurul,
UB gitu ya. Pak Bambang jadi narasumber, bisa nggak gini. Saya tanya balik, Bu, tanpa surat undangan boleh nggak? Oh boleh Pak. Ya, saya sih seneng aja, orang saya udah pertama mau apa lagi kan? Saya nggak butuh gitu-gituan, yang butuh koinnya aja kan? Ya betul. Iya kan? Kerja masih kredit, pulsa gini, udah nggak perlu apa-apa gitu. Kata orang ujungnya